3 sebab kamu cinta sejatinya mantan. Jadi ada kisah nih, seorang wanita. Dia punya 12 orang mantan, ya. Mantan ke-12 adalah bekas suaminya. Nah, setelah dia menjanda, dia menikah dengan seorang laki-laki. Jadi laki-laki ini adalah cinta ke-13 atau cinta ke-14 lah, begitu ya. Walaupun tidak bisa dikatakan bahwa dia mencintai laki-laki ini, lebih kepada butuh ya. Dia kemudian menerima kehadiran laki-laki ini. Nah, jadi dia sudah pernah menikah 1 kali, ya, dan dia punya mantan pacar 12 orang. Nah, jadi mantan suaminya itu adalah cinta ke-13. Suaminya pada saat itu adalah cinta yang ke-14, begitu ya. Pokoknya banyak lah, sampai ngitungnya pusing. Nah, jadi kepada suaminya yang baru ini, nah, suaminya ini juga punya banyak pengetahuan ya sebenarnya tentang psikologi manusia. Nah, sehingga dia bisa menyelami hati dan pikiran istrinya itu, bahwa istrinya ini tidak pernah mencintai dia, menerima dia karena butuh seseorang untuk curhat ya, karena sang suami ini memang biasa mendengarkan curhat banyak orang begitu, atau curhat orang-orang, atau curhat teman-temannya. Kemudian si wanita ini juga butuh seseorang untuk membayari SPP kuliahnya karena sedang pendidikan lanjut begitu ya. Ya mudahnya lagi S2 lah begitu, yang banyak kan yang menjalani sekarang, sementara adik-adiknya juga masih kuliah, masih sekolah, butuh biaya. Ndak enak kalau membebani orang tua kan. Sementara dia sudah menikah, diharapkan menjadi tulang punggung keluarga, malah bercerai dengan mantan suaminya. Nah, maka dia butuh seseorang untuk membantu membayari SPP kuliahnya. Ditambah lagi dia kuliahnya banyak sampai malam-malam begitu. Nah, dia butuh seseorang untuk antar jemput dia kuliah begitu. Karena apa? Karena dia bawa kendaraan sering ngantuk. Nah, maka dia butuh seseorang untuk jadi driver gratisnya. Ya. Ditambah lagi nanti juga dapat uang saku kan, namanya suami kan. Kalau uang belanja ya tidak pernah dipakai belanja kan. Kalau seharusnya kan suami memberikan nafkah kepada istri itu kan untuk dimakan bersama ya. Nah, ini dikasih nafkah ya untuk dia makan sendiri, jadi uang saku ya, karena mereka belum bisa satu rumah ya, karena pernikahan ini belum mendapatkan restu dari orang tuanya si wanita. Nah, kebetulan wanita ini beda kota dengan orang tuanya. Ya, dia tinggal di kota tempat dia pendidikan lanjut tadi. Orang tuanya juga punya rumah di situ, tapi orang tuanya berdomisilinya jauh di kota yang berbeda. Nah, di rumah itu ya tidak bisa datang keluar masuk dengan bebas karena di situ ada pembantunya. Nah, pembantunya ini bukan pembantu biasa, tetapi masih bulenya atau budenya begitu. Nah, jadi ya mereka menikah secara siri, dan ya itu tadi, kalau dikasih uang belanja ya tidak bisa suami ngikut sarapan, ngikut makan siang, tidak bisa. Kenapa? Ya karena itu tadi ya, belum bisa satu rumah. Jadi ya kalau memberi uang seperti uang saku, bukan uang belanja.
Ditambah lagi kalau memang belum sarapan, belum makan siang, belum makan malam, ya namanya suami kemana-mana tetap harus bayari. Jadi dia enak sekali. Dapat driver gratis, ada pula yang bayari SPP kuliah, jadi seperti sponsor begitu kan. Kalau orang dapat beasiswa itu kan juga dapat living cost begitu kan, biaya hidup begitu. Nah itu juga dikasih, dan seterusnya, masih dapat tempat curhat ya. Apa kesimpulan si suami terhadap si istri ini? Satu, kesimpulannya dia bilang istrinya memang tidak pernah mencintai dia. Ya. Yang kedua, ada 3 yang sangat berkesan bagi dia dari ketiga itu. Ya, ada 3 dari 14 atau 13 tadi mantannya, termasuk 1 orang mantan suaminya. Itu ada 3 yang bisa dikatakan sebagai cinta sejatinya. Yang pertama adalah cinta pertama dalam hidupnya. Dulu si istri ini ketika masih sekolah SMA, ternyata diam-diam pernah jatuh cinta kepada pak gurunya. Ya, mungkin pak gurunya masih muda pada saat itu, jatuh cinta. Ya, guru bahasa Inggris. Itu pula yang membuat istrinya ini begitu terobsesi untuk bisa bahasa Inggris. Kan orang tidak pernah menyadari itu. Ya, apa yang menjadi kemampuan dari mantannya. Nah, dalam perjalanannya orang jadi terobsesi juga untuk bisa menguasai itu. Nah, dia jatuh cinta kepada guru bahasa Inggrisnya. Kemudian dia jadi terobsesi juga untuk bisa bahasa Inggris, dan memang pintar bahasa Inggrisnya. Ngobrol apapun selalu pakai bahasa Inggris begitu. Dan ternyata memang ya tidak cuman taksir-taksiran ya seperti murid dengan guru ya. Mungkin karena gurunya juga beda umurnya tidak terlalu jauh ya. Mungkin kalau lulus pendidikan misal D3 begitu bahasa Inggris, kemudian mengajar di SMA, kan mungkin jarak usianya ya terpaut 3-4 tahun ya. Jadi masih layak untuk saling jatuh cinta, malah sangat layak kan begitu. Nah, jadi mereka memang saling mencintai, bahkan pak gurunya ini sudah mencoba meminta kepada orang tuanya, walaupun ditolak karena kan namanya masih SMA, mosok sudah mau nikah begitu. Itu cinta pertama yang selalu dia ucapkan, selalu dia ceritakan. Ya. Kemudian yang kedua yang selalu dia ucapkan, selalu dia ceritakan dari 14 mantannya ini, ya ketika dia kuliah itu sudah sudah sering ganti-gantilah begitu. Dia pernah mencintai laki-laki bule, ya. Artinya kan seseorang yang berbeda. Begitu. Dan itu terkesan banget bagi dia. Ya, sampai kapan pernah ketemu, berapa kali video call, semuanya dia ingat dan selalu dia ceritakan. Jadi cinta sejati itu yang pertama adalah cinta yang pertama, ya, ketika orang sudah mulai menginjak dewasa muda itu ya, itu cinta pertama. Itu adalah cinta sejati yang membuat orang selalu teringat. Yang kedua, cinta yang paling berbeda. Nah, yang ketiga adalah cinta yang paling lama bersama dia. Di antara 14 itu yang paling lama ya mantan suaminya. Ya, karena dia mengenal saat dia kuliah, sudah menjelang selesai itu. Kemudian mereka menikah selama 3 tahun, dapat anak 1, kemudian bercerai. Jadi cinta yang paling lama bersama dia, tentu kenangannya paling banyak untuk diceritakan. Dia juga selalu menceritakan
keindahan cinta yang pernah dia jalani bersama mantan suaminya tadi. Nah, itu tanda orang mencintai. Kalau orang mencintai, sampai kapanpun dia akan selalu membicarakan orang yang ia cintai. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan suaminya yang sekarang? Ya, cuman dia manfaatkan saja. Ya. Ini kan suami yang seperti ini menunggu waktu saja tuh untuk dia khianati. Ya, karena memang tidak ada yang berkesan pada diri suaminya pada saat ini. Nah, jadi suaminya juga bisa memahami itu. Ya, oh ini memang tidak pernah mencintai dia, dan ada 3 cinta sejati dalam hidupnya. Nah, jadi ya, kalau ada salah satu dari 3 sebab ini pada diri kita, maka itu adalah tanda bahwa kita cinta sejatinya mantan. Kalau kita adalah cinta pertamanya, maka sampai kapanpun dia akan selalu teringat dan mencintai kita. Kalau kita adalah cinta yang paling beda yang pernah dia rasakan, maka sampai kapanpun dia akan selalu teringat dan mencintai. Dan yang ketiga, kalau kita adalah cinta yang paling lama bersama dia, dia juga akan selalu ingat dan selalu mencintai. Kalau ada salah satu dari 3 tanda ini, apalagi 3-tiganya, kita adalah cinta pertamanya, kita adalah cinta yang paling beda, kita adalah cinta yang paling lama bersama dia, maka kita adalah cinta sejatinya. Demikian, semoga bermanfaat.